Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Lita di podcast Tax is Easy, Sing Bebas 702 dari KPP Pratama Singkawang. Nah, seperti biasa kawan pajak, di podcast episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang ramai nih ya, diperbincangkan oleh kawan pajak semuanya di media sosial. Tidak bukan dan tidak lain adalah PP 20 tahun 2026. Dan tentu saja bersama kita hari ini ada penyuluh dari KPP Pratama Singkawang, ada Kak Fenty hadir bersama kita. Halo Kak Fenty, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Lita. Kak Lita sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke Kak Fenty, tadi kita sudah sampaikan ke kawan pajak semuanya bahwa hari ini kita akan membahas mengenai PP 20 tahun 2026. Iya. Nah, seperti biasa Kak Fenty, kalau kita membahas mengenai ketentuan baru yang terbit nih, biasanya yang paling awal kita tanyakan ada histori apa nih Kak Fenty, atau latar belakang lah ya, yang menyebabkan peraturan baru ini terbit. Boleh diceritakan nih Kak Fenty? Baik Kak Lita, jadi latar belakang diterbitkannya PP nomor 20 tahun 2026 ini adalah memberikan kepastian hukum dan memastikan fasilitas PPh pasal 4 ayat 2 final UMKM ini tepat sasaran Kak Lita. Dan juga kemarin kan banyak pelaku usaha UMKM yang menanyakan ya keberlanjutan pengenaan tarif bagi UMKM yang sudah habis masa berlakunya atau batas waktu penggunaan tarif UMKM-nya. Banyak kan wajib pajak orang pribadi khususnya ya, UMKM yang datang untuk menanyakan apakah masih berhak ya untuk menggunakan tarif UMKM ini atau tidak. Nah, dengan terbitnya PP 20 tahun 2026 ini memberikan jawaban ya. Memberikan kepastian. Oh, ternyata bagi wajib pajak orang pribadi ya, UMKM yang masih omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu masih bisa Kak menggunakan tarif ini Kak. Tarif UMKM ini ya Kak ya. Dan kemudian ya selanjutnya ternyata ini juga dapat untuk mencegah penghindaran pajak Kak. Penghindaran pajak seperti apa ini Kak? Jadi selama ini ya ditengarai ya terdapat modus praktek penghindaran pajak seperti praktek bunching atau menahan omset dan firm splitting ya untuk memecah omset melalui apa? Melalui pendirian wajib pajak badan ya. Dengan yang sebenarnya wajib pajak badan tersebut sudah tidak berhak menggunakan tarif PPh final ini ya. Jadi mereka masih seperti menyembunyikan omsetnya, padahal sebenarnya omsetnya itu sudah lebih dari 4,8 miliar. Sudah melebihi. Akhirnya dibuat wajib pajak baru gitu ya, badan baru. Untuk memecah omsetnya, seperti itu Kak. Jadi ini diterbitkanlah PP nomor 20 tahun 2026. Yang ketiga ya Kak Dita ya, ini juga mendorong bagi pelaku usaha UMKM yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar ya dalam setahun, ini untuk mengelola keuangannya ya lebih transparan, profesional ya melalui pembukuan, seperti itu Kak Dita. Jadi mendorong wajib pajak untuk lebih maju ya ceritanya ya. Dari penjelasan Kak Fenty tadi memang ternyata gini ya, pemerintah masih memperhatikan untuk wajib pajak UMKM ini ya, dengan diberi kemudahan, kemudian diterbitkannya peraturan baru ini juga untuk kalau kesimpulannya dari Kak Fenty dari praktek yang beredar tadi adalah untuk lebih tepat sasaran ya sebenarnya ya. Betul Kak. Seperti itu. Baik Kak Fenty. Nah, dengan latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fenty tadi kan memang menjelaskan kenapa peraturan baru ini terbit ya, karena historinya ini kan panjang ya Kak Fenty ya untuk wajib pajak UMKM ini. Dari awal diterbitkannya peraturan untuk wajib pajak UMKM di tahun 2013 ya Kak Fenty ya. Kemudian di 2018 dengan PP 23, kemudian ada PP 55 juga nih di tahun 2022. Nah, terakhir yang terbaru dengan PP 20 tahun 2026 ini ya. Lebih sasarannya lebih
kecil lagi gitu ya Kak Fenty Iya, ya, agar dipersempit lebih ya. tepat gitu Iya, ya. betul, betul. Oke, nah Kak Fenty, terkait dengan peraturan baru ini, tadi kan dibilangnya sasarannya lebih sempit ya. Iya. Nah, ini wajib pajak pasti bertanya nih, siapa sih yang bisa memanfaatkan ketentuan tarif baru ini atau tarif UMKM yang baru ini? Iya, jadi yang bisa memanfaatkan tarif UMKM yang baru ini sesuai dengan PP 20 tahun 2026 itu orang pribadi ya, pelaku Orang usaha pribadi. UMKM orang pribadi, kemudian PT perorangan. PT yang dimiliki oleh orang pribadi Betul, berarti ya. PT perorangan yang tentu saja omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Itu masih bisa ya menggunakan tarif. Kemudian ada koperasi Kak Lita. Oke, koperasi. Nah, ya. koperasi yang berdiri ya tahun 2026 ini tentu saja bisa ya menggunakan tarif ini selama 4 tahun. Oh, berarti diatur ya batas Diatur, waktunya. Batas waktunya maksimal 4 tahun Oke, untuk 4 tahun. koperasi. Seperti Sedangkan itu. untuk tadi yang orang pribadi dan PT perorangan apakah diatur juga Kak Nah, Fenty? untuk orang pribadi dan PT perorangan ini diatur di PP nomor 20 2026 ini untuk batas waktunya itu dihapus Kak Rita. Berarti tidak ada pembatasan Iya, ya jangka artinya waktunya? tidak ada batasnya waktunya ya. Bisa selamanya menggunakan tarif ini. Oke. Asalkan ya memenuhi ketentuan yang berlaku seperti itu. Oke, baik Kak Fenty. Nah, tadi disampaikan oleh Kak Fenty sasarannya kan sudah jelas ya, orang pribadi, kemudian PT perorangan dan juga koperasi tadi ya. Iya, betul. Nah, Kak Fenty nih, di aturan sebelumnya di PP 55 tahun 2022, Iya. ini kan ada juga jenis wajib pajak lain yang berhak nih Kak Fenty. Ada misalnya seperti PT gitu ya, CV, kemudian CV, Oh, firma, iya. ataukah BUMDes begitu. Nah, ini bagaimana nih Kak Fenty dengan ketentuan yang baru ini? Iya, sejak diundangkannya ya PP nomor 20 tahun 2026 ini untuk CV, PT, BUMDes dan firma ya. Itu maka mulai 22 April 2026 tidak lagi dapat ya menggunakan tarif UMKM ini Kak Lita. Tidak lagi dapat Ya, ya. tidak lagi dapat menggunakan tarif ini UMKM. Sehingga apa? Diwajibkan untuk beralih ke ketentuan umum untuk perhitungan PPh-nya. Oke. Menggunakan pasal 17 ya Kak Lita. Iya, betul sekali kawan pajak. Iya. Berarti sejak terbitnya PP 20 tahun 2026 ini untuk kawan pajak yang bentuk usahanya sudah ditentukan ya, ada CV, firma, PT, BUMDes gitu ya. Kalau terdaftarnya sejak diterbitkannya PP 20 tahun 2026 ini, berarti sudah tidak bisa lagi memanfaatkan tarif yang diatur dalam ketentuan ini. Begitu ya Kak Fenty. Nah, gimana untuk kawan pajak yang bentuk usahanya seperti tadi, tapi terdaftarnya sebelum PP ini terbit Kak Fenty? Bagi kawan pajak yang sebelum terdaftar tanggal 22 April ya. Betul. Ya nanti tergantung misalnya terdaftarnya tahun 2024. Nah, berarti untuk misalnya PT ya. PT itu kan sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022 itu batas waktunya adalah 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi 2024, 2025, 2026 terakhir ya, seperti itu. Jadi kita lihat sejak kapan dia terdaftar seperti itu. Nanti batas waktunya sesuai dengan ketentuan yang lama ya. Berarti masih bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan lama. Atau lebih jelasnya mungkin kawan pajak bisa dilihat ya di ketentuan peralihan di PP 20 tahun 2026. Begitu ya Kak Fenty ya. Jadi kawan pajak tidak usah khawatir. Oke Kak Fenty, tadi jelaskan yang berubah adalah sasarannya ya Kak Fenty, tadi seperti dijelaskan oleh Kak Fenty. Sasarannya ada yang berubah. Nah, ini rame juga nih Kak Fenty. Apa tuh Kak? Di media sosial dibilangnya begini Kak Fenty. Oh, tarif UMKM sudah nggak dipakai lagi. Oh, tarif UMKM naik, begitu Kak Fenty. Nah, apakah benar diatur di PP 20 tahun 2026 ini seperti itu, atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Kak Fenty? Sebenarnya untuk tarif UMKM itu sendiri ini masih besarannya sama tarifnya. Masih tetap berarti ya? Sesuai dengan ketentuan lama PP 55 2022 ini tarifnya masih sama Kak Lita. Oke, masih 0,5% berarti ya. Kemudian untuk batasan omsetnya juga
masih sama. Jadi kalau pelaku usaha UMKM itu masih di bawah 4,8 miliar itu masih bisa. Dan kemudian untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi juga untuk batasan atau fasilitas yang diterima ya. Tadi jika omset secara akumulasi itu masih di bawah 500 juta, tidak akan dikenakan PPh begitu ya. PPh final ini. Seperti itu Kak. Berarti tadi yang masih tetap adalah tarif masih tetap, kemudian batasan omset untuk bisa memanfaatkan peraturan ini adalah masih sama ya, 4,8 miliar. Kemudian bagi orang pribadi nih yang omsetnya belum melebihi 500 juta secara akumulasi dalam setahun, masih nih tidak dikenakan PPh begitu ya Kak Fenty ya? Iya betul Kak. Ini kabar menggembirakan Kak Fenty. Baik. Nah, selain tentang penghapusan kenaikan tarif tadi yang rame ya di media sosial, banyak juga nih yang rame dari para penguasa media sosial nih Kak Fenty. Apa itu Kak? Seperti influencer atau kemudian konten kreator gitu ya, atau misalnya vlogger, blogger dan sejenisnya nih rame di media sosial bahwa mereka ini lingkup usaha mereka ini tidak bisa memanfaatkan PP 20 tahun 2026 ini Kak Fenty. Nah, apakah betul seperti itu? Apakah memang berubah dari ketentuan sebelumnya atau bagaimana ini Kak Fenty? Oh iya, jadi sebenarnya terkait dengan penghasilan dari pekerjaan bebas ya, karena influencer, selebgram, blogger itu kan masuknya ke kriteria pekerjaan bebas. Betul. Nah, sesuai dengan ketentuan lama PP 55 tahun 2022 juga sudah diatur di situ ya, bahwa untuk penghasilan yang diterima dari pekerjaan bebas itu bukan objek dari PPh final UMKM ini. Jadi memang tidak diperbolehkan Kak Lita untuk influencer, selebgram, blogger, vlogger gitu untuk menggunakan tarif UMKM ini. Tapi mereka menggunakan tarif umum ya Kak ya. Bisa pilih menggunakan Nurma. Betul. Ya, atau pembukuan ya Kak. Pembukuan. Iya. Berarti sebenarnya sudah diatur di ketentuan lama pun mereka sebenarnya memang tidak diperkenankan untuk menggunakan tarif PPh final UMKM ini ya Kak Fenty ya. Namun di PP 20 2026 ini diatur ditambahkan ya di situ ya Kak ya. Dipertegas gitu ya. Ditambahkan frase di situ bahwa jelas ya disebutkan di situ influencer, blogger memang dikecualikan dari PPh final ini Kak. Iya, berarti memang sebenarnya tidak ada yang berubah kan pajak dari ketentuan lama memang sudah diatur ya. Untuk kategori pekerjaan bebas memang bukan menjadi sasaran dari pengenaan tarif PPh final UMKM ini. Nah, contohnya kan tadi ya influencer, kemudian mungkin dokter, pengacara, notaris gitu ya, kategori pekerjaan bebas. Baik Kak Fenty. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Fenty dengan jelas dari mulai sasarannya, tarifnya, batasan omset, fasilitas begitu ya. Dan juga kategori apa yang bisa memanfaatkan tarif PPh final UMKM ini ya Kak Fenty. Mungkin ada ini dari Kak Fenty tips atau apa ya yang harus diperhatikan gitu ya oleh wajib pajak atau mungkin wajib pajak yang baru terdaftar terkait dengan PPh final sesuai PP 20 tahun 2026 ini Kak Fenty. Iya, bagi wajib pajak ya pelaku UMKM gitu kan. Harus diperhatikan ya, itu antara lain batas waktu ya, kapan terdaftarnya, seperti tadi ya, batas waktunya, kemudian juga bentuk usahanya, apakah bentuknya CV, PT, atau mungkin koperasi, itu dilihat lagi ya aturan yang berlaku dan juga untuk batasan omsetnya juga ya, selama masih di bawah 4,8 miliar ini tentu saja masih bisa menggunakan tarif UMKM. Berarti tanggal terdaftar harus diperhatikan ya, apakah sebelum atau setelah terbit PP 20 ini. Kemudian kembali lagi ke bentuk badan usahanya ya, apakah orang pribadi, PTOP, CV atau lainnya. Nah, ini jelas menentukan bisa memanfaatkan PP 20 atau tidak. Kemudian terakhir yang harus diperhatikan juga omset ya, batasan 4,8 miliar tadi.
Baik kawan pajak semuanya, sudah cukup banyak nih ya yang disampaikan oleh Kak Fenty terkait dengan PP 20 tahun 2026 ini. Nah, tentu saja harapan kita apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi ya dapat membantu kawan pajak semuanya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan terima kasih sekali lagi Kak Fenty ya atas informasi yang sudah diberikan. Dan tentu saja kami dari KPP Pratama Singkawang juga turut mendukung bagi kawan pajak yang bergerak di bidang usaha UMKM. Semoga usahanya terus maju dan tetap memberikan kontribusi yang terbaik ya untuk negara ini dengan versi kita ya. Kalau wajib pajak ya mungkin membayar pajak, pelajar ya dengan bersekolah dengan baik begitu ya Kak Fenty ya. Dan tetap semangat untuk kawan pajak semuanya. Saya akhiri podcast kali ini, podcast Tax is Easy Sing Bebas 702 KPP Pratama Singkawang. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.